Halo teman-teman, kali ini kita akan mereview salah satu proyek Alparsa yang berada di Kemang Pratama, Bekasi. Nah, ini salah satu proyek renovasi kami ya. Ini ukuran tanahnya 12 kali 20 meter. Nah, ini menggunakan konsep modern tropis ya. Jadi kita menggunakan konsep ya sesuai iklim di Indonesia. Di atas terlihat atap limasan seperti itu. Nah, untuk detailnya ayo kita cek ke dalam. Oke teman-teman, kita mulai dari tampilan tampak depan dulu ya. Kita bahas dari mulai pagarnya. Untuk pagar ini kita menggunakan material pagar besi hollow, kemudian dikombinasikan dengan serafleng warna coklat. Dan ukurannya sendiri kurang lebih 1,8 meter ya, jadi sedikit private. Kemudian untuk area carportnya sendiri kita langsung buat agak miring. Tujuannya ketika mobil naik itu tidak begitu curam. Jadi untuk mengantisipasi banjir juga seperti itu. Kita ke area samping. Di area samping ini terlihat ada dua layer. Layer pertama ini untuk batu alam, kemudian di sini kita taruh dua lampu dinding untuk memberikan aksen dan ambience yang baik pada malam hari. Kemudian terlihat di atas seperti ada tumbuhan ya. Nah, tumbuhan ini kita bikin di belakang itu ada mungkin kurang lebih 40 cm. Ada pot di atas, kemudian dari pemilik rumah sudah sudah memberikan pohon-pohon ini seperti itu. Kemudian nampak seperti ada pintu samping ya teman-teman. Nah, ini bukan pintu samping, ini merupakan salah satu ruangan dari pemilik rumah karena ibunya itu memang memiliki bisnis butik dan gaun-gaun pengantin. Jadi untuk di area depan ini memang ditempatkan untuk space dan mungkin sebagai contoh beberapa pilihan dari butik yang beliau miliki seperti itu. Kali ini kita berada di area carport ya. Untuk di area carport ini cukup luas ya. Kurang lebih cukup untuk dua mobil. Jenisnya juga cukup besar ya. Ini untuk ukuran CR-V dan Pajero Sport itu masuk. Kemudian di sebelah sini juga kita spacekan buat motor. Kurang lebih bisa 1 dan 2 motor. Bergeser ke sebelah sini kita hiasi ya sesuai dengan konsep modern tropis. Namun kami akan berikan sentuhan dikit. Ada tali air dengan konsep industrial, memberikan kesan pada carport ini cukup estetik seperti itu. Kemudian kita bergeser ke sebelah atasnya, kita buatkan konsep ada skylight, tujuannya untuk memberikan pencahayaan yang baik saat di siang hari. Jadi ketika misalkan malam pun ya mungkin masih tetap terlihat terang. Kemudian kita bergeser ke area dinding belakang ya. Ini juga kita hiasi dengan batu alam. Model batu alam ini juga cukup unik dan kita berikan permainan maju mundur pada batu alam ini seperti itu. Tidak lupa untuk plafonnya kita menggunakan plafon gipsum. Kemudian kita kasih beberapa lighting, ada spotlight di ujung-ujung. Tujuannya untuk memberikan lighting yang bagus di malam hari. Kemudian di situ juga sudah kami siapkan CCTV. Tujuannya adalah memberikan safety dan keamanan. Siapapun yang ada pada area carport ini bisa kita cek dan nanti pemilik rumah bisa melihat siapa yang akan masuk seperti itu. Sekarang kita berada di teras rumahnya. Ini ada beberapa kombinasi ya teman-teman. Jadi tampak depan itu yang di depan kita kasih space untuk tanaman ya, untuk penghijauan. Kemudian di area sini kita berikan hiasan berupa kolam ikan ya. Ini terlihat air mancur yang memberikan nuansa
harmonis ya. Jadi ketika kita bersantai, kita duduk di siang hari atau di malam hari, kita sambil ngopi duduk di sini sambil melihat gemericik air, itu menambah kita semakin adem seperti itu. Dan tidak lupa di sini kita membuat itu ada 2 level. Di sini kita buatkan lebih rendah daripada atas. Tujuannya adalah untuk memberikan ekspresif ketika misalkan kita sebelum masuk rumah kita melewati beberapa bagian yang ada di dalam rumah ini seperti itu. Selanjutnya ayo kita ke dalam. Teman-teman, sebelum kita masuk kita bahas dari pintunya dulu teman-teman ya. Nah, ini terlihat pintu yang sangat elegan dengan warna salak. Ini menggunakan material jati teman-teman. Dan ini kita menggunakan handle-nya itu panjang ya. Jadi kesan tingginya itu sangat dapat. Apalagi ini menggunakan brand Paloma. Jadi sangat oke. Ayo kita masuk. Setelah masuk kita langsung bertemu ruang tamu ya. Untuk ruang tamu ini kita konsepnya void teman-teman. Jadi ini sangat lega. Kurang lebih sampai dengan atas itu bisa sampai 6,5 meter. Dan ini tidak lupa kita hiasi dengan molding. Kemudian ada lampu hias dan sedikit di sini memang konsepnya tidak menerima banyak tamu ya teman-teman ya. Jadi di sini cukup untuk duduk ya 2 orang. Bisa jadi nanti di situ bisa kita buatkan 1 bench atau ya 1 atau 2 udah cukup sebenarnya. Jadi memang untuk ngobrol santai seperti itu. Kemudian bergeser ke sebelah samping di sini, ini ada salah satu ruang ini untuk area kerja dari pemilik rumah, dan seperti tadi yang ada di depan itu adalah ruangan yang menghubungkan ke area butik seperti itu. Silakan. Nah, ini adalah ruang kerja dari pemilik rumah ya teman-teman. Di sini memang untuk kerja, kemudian di situ untuk meletakkan mesin buat jahit ya, karena memang banyak orderan dari pemilik rumah, butik, gaun-gaun seperti itu. Jadi memang di sini khusus buat area kerja seperti itu. Teman-teman, sekarang kita berada di ruangan butik yang tadi dari tampak depan itu ada ruangan ini, ada pintu samping ya. Nah, ini adalah ruangan yang sangat istimewa. Dari sini pemilik menempatkan spot untuk ya mungkin sebagai koleksi, serta ada salah satu brand-brand ya, karena yaitu tadi pemilik adalah salah satu yang mempunyai bisnis gaun ternama seperti itu. Bergeser ke sebelah belakang, di sini adalah ruangan keluarga teman-teman. Ruang keluarga ini kurang lebih ukurannya 3,5 ya. Jadi jarak ketika misalkan kita nonton TV tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat ya teman-teman. Apalagi rumah ini dihiasi dengan central point yang sangat sangat keren ya. Mungkin teman-teman melihat di situ ada kolam renang. Nah, ayo kita bahas. Ukuran kolam renang ini kurang lebih 3 kali 7,5 meter dan mempunyai kedalaman kurang lebih 1,3 meter. Dan lantai ini kita juga menggunakan conwood. Jadi selain untuk penghubung antara kolam dan ruang keluarga ini, di sisi lain memberikan nuansa yang hangat pada area teras ini. Di sebelah ruang keluarga tadi, ini ada ruang makan teman-teman. Ruang makan ini juga cukup luas ya. Kurang lebih untuk kapasitasnya sendiri 6 orang. Jadi di sini juga kita tempatkan buat hiasan, ada ikan ya, ada akuarium. Kemudian untuk plafonnya kita menggunakan drop setting. Tidak lupa kita hiasi dengan spotlight agar menambah ambience yang sangat bagus pada ruangan ini. Kemudian di area ruang makan ini kita tempatkan juga ada lampu gantung teman-teman. Ini ketika saat makan sambil ngobrol pasti akan memberikan yang kesan yang sangat istimewa. Kemudian ke sebelahnya lagi, karena ini konsep open space teman-teman, untuk dapur bersih ini juga cukup luas ya. Dan ini kita sudah berikan full furnish kitchen setnya. Jadi untuk
top table-nya kita menggunakan granit, ukurannya 60 kali 120 teman-teman. Dan ini juga sudah disiapkan sink. Sink ini juga bukan sink yang biasa ya. Jadi ketika misalkan sedang mencuci piring, kita sudah siapkan ada 2 lubang. Jadi biasanya ada 1 lubang, ini kita berikan 2 lubang. Kemudian di sebelahnya kita menggunakan kompor tanam karena memang ini merupakan salah satu dari kebutuhan pemilik rumah. Dan di sini kita sudah siapkan cooker hood. Fungsinya adalah untuk menyerap asap ya. Jadi ketika sedang masak itu asapnya tidak kemana-mana. Dan tidak lupa ini ya sudah rapi ya teman-teman. Untuk kabinet-kabinetnya sudah full. Ini ada ambience light-nya, ada LED strip-nya. Jadi saat kita berada di sini itu tidak bosan, tidak jenuh kayak gitu.